Jadi Gunung Padang ini tidak sederhana, tidak hanya satu lapis, dan tidak hanya di atas bukit, lapisan pertamanya, tapi dia sampai ke bawah, cara sharingnya itu, paling tidak luasnya sampai 15 hektar, kemudian umurnya sekitar 500 sebelum Masehi atau lebih muda, bisa dirombak berkali-kali. Di bawahnya tertimbun sekitar 1-3 meter, itu adalah lapisan kedua yang umurnya sekitar 5.000 sebelum Masehi. Itu yang kita lihat tadi di Fanta, di Eho 2, kemudian di Charlie 4 ya. Jadi buktinya sudah banyak dari lapisan kedua yang kuning ini. Kemudian, jadi kalau disayat, Gunung Padang ini terlihat lapisan 2 seperti ini. Jadi kalau lapisan 2 ini dia tidak sampai ke bawah ya, jadi hanya sekitar setengah atau sepertiganya bukit. Jadi harusnya kita eksplorasi lebih jauh di pasti bagian fondasinya ini, sekitar di sini. Ini kira-kira bersamaan dengan ada tekuk lereng di sini. Itu terlihat jelas kalau di lapangan. Kemudian di bawahnya lagi kita ada lapisan 3. Ini lapisan 3 ini yang umurnya itu harus lebih dari 10.000 tahun karena tertimbun oleh tanah yang umurnya 10.000. Tapi kita belum tahu persis berapa. Perkiraan kita umurnya antara 13.000 sampai 28.000 yang hijau ini. Nah kemudian di bawahnya itu baru kita ketemu tubuh lava andesit, vulkanik, bekas vulkanik tua. Kita ketemu ada intrusinya juga. Kita tahu memang ini dulunya adalah alamiah, tapi sekarang sudah dirombak juga, dipermak menjadi bagian inti dari situs Gunung Padang ini yang paling dalam. Jadi kira-kira kalau kita bor dari permukaan, baik dari sini atau dari samping ke arah merah itu sekitar 15 meter Pak tebalnya. Jadi Gunung Padang ini 15 meter pertamanya itu yang membungkus Gunung Padang itu sudah susunan yang bukan alamiah, itu memang sudah artifisial. Jadi kalau kita sayat kira-kira seperti itu Gunung Padang itu. Jadi core-nya adalah yang merah ini. Jadi dulunya memang Gunung Padang ini adalah satu bukit bekas gunung api purba yang merupakan tubuh lava andesit yang alamiah. Tapi kemudian ada orang datang sini, ya baru dibentuk menjadi satu tempat tinggal begitu. Tadi Pak Andrew curiganya katanya jangan-jangan sejak ini merupakan satu bukit yang alamiah, di dalamnya sudah ada gua-gua yang alami begitu ya, mungkin sudah ada kehidupan di sana. Kalau interpretasi dia demikian. Baik. Jadi demikian Gunung Padang itu memang satu hal yang situs yang sangat kompleks, luar biasa sekali, harus kita tuntaskan penelitiannya dengan serius begitu, karena itu akan sangat penting untuk ilmu pengetahuan dan juga untuk pariwisata. Dan seperti yang dibilang Pak SBY harus dilanjutkan katanya. Dan mudah-mudahan Presiden nanti juga akan bilang bahwa revolusi mental itu ada di sini begitu. Baik, terima kasih. Dan kami juga ingin mengundang beliau untuk berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum menutup sesi pertama ini untuk break. Silakan Bapak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Jadi Gunung Padang tetap menjadi hal yang seksi untuk dibicarakan terus ya. Saya sangat sependapat dengan Kang Dhani Hilman. Ya, lanjutkan penelitian atau apapun lah namanya untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Gunung Padang ini sendiri dan seluruh misterinya. Saya kira dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang tadi sudah dijabarkan, itu insya Allah bisa ketemu ada apa sebetulnya di Gunung Padang ini.
dan kenapa dibuat, di zaman apa. Sebagaimana halnya penelitian di Göbekli Tepe itu sendiri. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu juga situs kebanggaan Indonesia yang menunjukkan sejarah peradaban di Nusantara ini, yang ternyata mungkin kita ini memang dari keturunan orang-orang atau jenis manusia yang unggul di bumi ini. Makanya saya pikir jejak peradaban ini tidak harus berhenti pada pembicaraan semata, tapi juga harus dilanjutkan dengan penelitian-penelitian dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang sekarang dengan metode yang berkembang dan banyak teknologi dalam penelitian-penelitian tersebut. Nah, pesannya Pak SBY kemarin waktu ke sana, dia bilang sebaiknya penelitian ini dan tentang bagaimana Gunung Padang, latar belakang dan sejarahnya, itu dilakukan oleh putra-putra bangsa dulu. Apakah mungkin, Kang Dhani? Mungkin ya? Sangat mungkin. Kalau ada memang kemauan politik dari pemerintah khususnya. Dan ini jadi kebanggaan kita pada saat putra-putra bangsa Indonesia bisa mengungkap dengan jelas tentang sejarah peradaban di Indonesia ini, yaitu Gunung Padang. Dan mudah-mudahan pemerintah yang sekarang, Pak Jokowi juga melanjutkan, karena ada perpresnya saya lihat 2 hari sebelum Pak SBY mundur, dia tanda tangan perpres itu. Jadi sebuah keinginan dari Pak SBY untuk melanjutkan penelitian, pengembangan dan pengelolaan Gunung Padang sehingga bermanfaat bagi sejarah peradaban sendiri, bagi dunia, dan juga khususnya buat masyarakat di Jawa Barat, Cianjur tentunya. Siapa yang kenal Cianjur kalau nggak Gunung Padang apa ya? Saya kira dengan adanya Gunung Padang ini Cianjur bisa mendunia itu. Dan ini sangat luar biasa, saya kira juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila itu sekarang dikembangkan untuk pengelolaannya. Sekarang saja belum apa-apa, baru diomongin sudah berkali-kali lipat pengunjung ke sana. Apalagi kalau itu diungkap dengan lebih jelas, maka menjadi salah satu juga tempat untuk edukasi, tempat untuk pembelajaran. Jadi bukan hanya kebanggaan berhenti pada kebanggaan semata, nilai-nilai yang ada di masyarakat kita, tapi juga kita lihat bagaimana manfaatnya nilai-nilai tadi untuk masyarakat saat ini dan juga di masa depan. Saya kira itulah harapan saya, dan sekali lagi saya apresiasi atas diselenggarakannya seminar dan diskusi ini. Dan juga Dr. Andre, terima kasih atas kehadirannya dan kembali memberikan semangat bagi para peneliti, ilmuwan yang bisa mengungkap keberadaan Gunung Padang itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.